kita bisa narik kesimpulan bahwa nikah beda agama itu adalah sesuatu yang sifatnya mukhtalaf fihi, sesuatu yang dalam fikih itu diperselisihkan, diperdebatkan. Sesuatu yang diperdebatkan itu tidak perlu terlalu digembar-gemborkan sebagai haram atau halal, tetapi dibiarkanlah umat memilih mana yang lebih cocok untuk mereka. Salam sejahtera untuk semua, jumpa lagi dengan channel Iman Nalar. Di video kali ini saya akan mendiskusikan ihwal nikah beda agama. Bolehkah itu dalam pandangan hukum Islam? Berbicara nikah beda agama, itu setidaknya ada ayat dalam Al-Quran yang seringkali dijadikan sebagai patokan. Ayat itu berbunyi, وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ وَلَا أَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ. Jadi ayat itu menegaskan bahwa jangan menikahi perempuan musyrik karena budak perempuan yang muslimah, yang beriman itu lebih baik ketimbang yang musyrik. Demikian pula jangan menikahi lelaki musyrik karena budak lelaki yang beriman lebih baik ketimbang orang merdeka ketimbang lelaki yang musyrik sekalipun itu merdeka. Nah, dari ayat itu kemudian diputuskan secara umum bahwa menikah dengan non-muslim itu cenderung haram dalam Islam. Meskipun keharamannya ini menimbulkan tiga pendapat. Pendapat pertama menyatakan bahwa intinya menikah dengan non-muslim itu haram. Nah, itu ditegaskan misalkan dalam kitab Hasyatul Baydawi. Itu merupakan kitab tafsir karya Imam Al-Baydawi, jilid 1 halaman 527. Jadi di tafsir tersebut disebutkan bahwa memang dengan mengacu pada ayat tadi, nikah beda agama itu tidak boleh. Nah, pendapat yang kedua, pendapatnya Rashid Ridho dan Muhammad Abduh dalam kitabnya Tafsirul Manar, jilid 1 halaman 347. Jadi menurut Rashid Ridho dan Muhammad Abduh, yang tidak boleh dinikahi itu adalah non penganut agama Samawi. Jadi agama Samawi itu kan ada tiga, Yahudi, Nasrani, dan Islam. Nah, Muslim tidak boleh menikah dengan non-Muslim dalam artian yang bukan Yahudi dan Nasrani, karena agama-agama yang lain disebut dengan agama ardi, agama yang tidak punya kitab suci yang bersumber dari Tuhan. Nah, itu pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, dalam kitab Ra'i'ul Bayan fi Tafsiril Ahkam min Ayatil Quran karya Ali As-Sobuni, jilid 1 halaman 127. Jadi kalau dalam ayat kitab tafsir itu disebutkan bahwa ayat tadi itu meskipun melarang nikah beda agama itu dinasah atau universalitas kandungan ayatnya itu dikurangi, dibatasi oleh ayat lain yang berbunyi al-yauma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab ila akhirih. Jadi di dalam ayat itu non muslimah, perempuan non muslim itu boleh dinikahi oleh lelaki muslim. Nah, jadi ada tiga pendapat. Nah, dari tiga pendapat itu intinya adalah yang boleh menikah dengan non muslim itu hanya lelaki. Kalau perempuan tidak boleh menikah dengan non-muslim. Itu kesepakatan kebanyakan ulama. Dan itu kemudian yang bukan yang kesepakatan ini. Justru kalau dalam hukum Indonesia, dalam kompilasi hukum Islam Indonesia, Undang-Undang tahun 1974, pasal 2 ayat 1 itu menegaskan bahwa nikah beda agama secara umum itu dilarang. Jadi tidak lagi memandang mana Yahudi, mana Nasrani. Dan memang di dalam hukum Islam Indonesia, khususnya keputusan MUI, nikah beda agama itu cenderung dilarang. Nah, ya terlepas dari berbagai argumen dan pendalilan di balik itu semua, fatwa haram dari pemerintah Indonesia, ulama yang masuk dalam pemerintahan Indonesia, itu perlu kita imbangi dengan pembacaan lain. Misalkan dalam kitab Ainal Khoto karya Syekh Al-Alaili disebutkan bahwa wal muhsonatu minal ladzina utul kitab itu dibaca menggunakan teori balaghah, yaitu iktifa. Iktifa itu maksudnya menyebutkan satu kosakata
maka pasangan dari kosakata itu sudah termasuk gitu. Jadi wal muhsanatu minal ladzina ila akhirih yang menyatakan bahwa non muslimah boleh dinikahi oleh muslim, itu kalau ditinjau secara balaghah artinya bukan hanya non muslimah yang boleh dinikahi, tetapi juga non muslim itu boleh dinikahi oleh muslimah. Jadi kalau menggunakan pembacaannya Syekh Al-Alaili, kebolehan menikahi lelaki Yahudi dan Nasrani itu berlaku pada perempuan sebagaimana lelaki muslim boleh menikahi perempuan Yahudi atau Nasrani. Nah, itu pembacaan pertama. Pembacaan yang kedua, ini dari Prof. Aksin Wijaya dalam bukunya Menggugat Otentisitas Wahyu Tuhan. Jadi disebutkan di situ bahwa larangan nikah beda agama itu turun pada era di mana Islam sedang diserbu oleh komunitas non-muslim, kafir. Sehingga yang terjadi kala itu ialah upaya konsolidasi muslim, upaya menyatukan umat Islam dalam satu barisan. Sehingga untuk menyatukan umat Islam maka pihak dari luar tidak boleh masuk dalam komunitas Islam. Maka kemudian konsekuensinya turunlah ayat yang melarang nikah beda agama. Nah, jadi kalau dibaca secara kontekstual menggunakan pembacaan tadi, ayat itu sifatnya kontekstual. Itu larangan pada era Nabi di mana Islam berupaya melakukan konsolidasi sehingga tidak boleh pihak non-muslim masuk ke dalam Islam, dikhawatirkan mereka menjadi mata-mata. Nah, sementara di era sekarang itu eranya sudah beda, era yang basisnya adalah HAM, kesetaraan dan persamaan keyakinan, sehingga konsolidasi muslim tidak perlu dikhawatirkan akan dirusak oleh masuknya non-muslim dalam ranah kekeluargaan. Nah, jadi berdasarkan dua pandangan ini, pandangan Syekh Al-Alaili dan Aksin Wijaya, kita bisa narik kesimpulan bahwa nikah beda agama itu adalah sesuatu yang sifatnya mukhtalaf fihi, sesuatu yang dalam fikih itu diperselisihkan, diperdebatkan. Sesuatu yang diperdebatkan itu tidak perlu terlalu digembar-gemborkan sebagai haram atau halal, tetapi dibiarkanlah umat memilih mana yang lebih cocok untuk mereka. Nah, demikian diskusi yang dapat saya paparkan dalam video kali ini. Semoga berguna. Akhir kata, salam iman dan nalar.